Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 585 tembakan benar. Karena orang tua kuil putih memiliki niat membunuh, pisau ini tentu saja tidak memiliki reservasi. Kekuatan dan kecepatannya sangat cepat. Ini dapat sangat mengurangi rasa sakit Bairentu, dan itu dapat dianggap sebagai hadiah kecil yang diberikan olehnya untuk menghormati Bairentu. Tetapi pada saat pisau di tangannya hendak mengenai leher 100 mantu, cahaya terang tiba-tiba berlari kencang, melewati dengan akurat dari tangannya yang mengayunkan pisau. Dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang membakar di tangannya, dan pedang Jepang di tangannya. Tapi, dengan ding itu mengenai pilar besi ke samping, dan kemudian bilahnya langsung terbang keluar. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan keterkejutan, dan mereka tidak mengerti mengapa lelaki tua dengan pelipis putih itu bisa memotong jalan yang salah. Karena cahayanya berkedip terlalu cepat, mereka bahkan tidak menyadari keberadaan cahayanya. Mendesis. Orang tua dengan pelipis putih itu mengambil nafas tajam dan melihat ke bawah, dan melihat ada luka berdarah di pergelangan tangan kanannya, yang dalam sampai ke tulang. Dia buru-buru menekan pergelangan tangannya dengan tangan yang sama untuk menghentikan pendarahan, dan kemudian mengikuti arah lukanya, memiringkan kepalanya untuk melihat lebih dekat, hanya untuk melihat sepotong kaca transparan yang tertanam di bantalan spons di samping kolom kandang. Dia kaget. Mungkinkah pecahan kaca ini yang baru saja memotongnya? Dia buru-buru berjalan, melepas lembaran kaca di alas spons, dan melihat bahwa lembaran kaca itu memang membawa noda darah merah, dan bahkan jejak daging. Terlihat bahwa dia memang baru saja terpotong oleh pecahan kaca ini, yang sebagian besar berasal dari celah di sangkar besi. Dia menoleh ke arah tembakan kaca itu berasal, dan dia melihat ada celah besar di jaring sangkar yang berhadapan langsung. Dia tidak bisa menahan keterkejutan secara diam-diam, mengetahui bahwa potongan kaca ini terbang dari celah ini dan kemudian memotong tangannya. Kekuatan dan akurasi yang dibutuhkan sangat tinggi, yang juga menunjukkan bahwa orang yang melempar potongan kaca itu pasti seorang ahli. Cepat, lindungi Tuan Toyotomi. Komentator dari pengadilan melihat darah mengalir dari tangan lelaki tua itu dengan ekspresi panik dan tiba-tiba berteriak di belakang panggung. Segera, sekelompok pria muda yang juga mengenakan kimono dengan cepat bergegas ke atas ring. Seorang pria tinggi berwajah gelap dengan alis tebal bertanya dengan mendesak, "Tuan, kamu baik-baik saja?" Dibandingkan dengan bapak tua dengan pelipis putih, bahasa Cinanya agak timpang. Sedangkan yang lain bahasa Cinanya lebih blak-blakan, tetapi mereka semua menyebut bapak tua dengan pelipis putih tuannya, dan mereka jelas-jelas adalah muridnya. Sepotong kecil kaca, bagaimana dengan saya? Orang tua kuil Bai melotot dan berteriak dengan marah, meskipun dia terluka parah, dia masih ingin menyelamatkan wajahnya, dan berkata dengan kaku. "Hei!" Laki-laki dengan alis tebal itu mengangguk, lalu memandang dingin ke arah orang-orang di luar kandang besi, dan berteriak dengan marah, "Siapa yang melakukannya? Berdiri untukku. Jika tidak ada yang maju, percaya atau tidak, aku akan segera." "Saya." Pria dengan alis tebal itu awalnya ingin mengucapkan dua kata sulit untuk berpura-pura menjadi memaksa, tetapi begitu dia berbicara, sebuah suara bernada tinggi tiba-tiba terdengar, yang secara langsung memotongnya dan membuatnya menelan sisa kata-kata dengan tiba-tiba. "Kemudian saya melihat seorang pemuda dengan wajah lembut duduk di baris pertama area duduk sisi selatan perlahan berdiri, ekspresinya acuh tak acuh, memegang gelas dengan celah seukuran koin di tangannya. Itu adalah Lin Yu." Orang tua dengan pelipis putih tiba-tiba mengubah kulitnya ketika dia melihat kaca di tangan Lin Yu. Dan ketika dia melihat usia Lin Yu, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Huaxia akan memiliki pria muda dengan keterampilan yang luar biasa. Setelah melihat Lin Yu,
Pria dengan alis tebal itu terbakar dan dadanya sakit. Sial, tidak bisakah anak ini menunggu dia selesai berbicara dan berpura-pura selesai sebelum berdiri? Mengapa Anda diam-diam menyerang tuan saya? Apakah Anda tidak sabar? Pria alis tebal itu mengerutkan kening dengan keras, menunjuk ke Lin Yu dan mengutuk dengan marah. Maaf, aku tidak serius. Lin Yu Hong, lelaki dengan alis tebal dan lelaki tua dengan pelipis putih berkata dengan ringan, saya hanya berpikir bahwa kemenangan sudah terbagi, dan Anda tidak perlu mengambil nyawanya. Huff, ini urusan kita, kapan giliranmu jadi bos? Kuil putih orang tua itu memberi Lin Yu pandangan dingin, dan kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Dia sangat marah tentang serangan diam-diam Lin Yu padanya, dan berteriak, benar saja, kamu, Huaxia, adalah semua orang yang hanya diam-diam menyakiti orang. Tikus. Meskipun ia berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik, masih ada titik buta, dan ia menyebut secara diam-diam menyakiti orang sebagai secara diam-diam menyakiti orang. Tapi Lin Yu bisa mengerti apa yang dia maksud. Dia mengeluarkan sedikit bubuk penghasil otot dan hemostatik dari sakunya, melemparkannya ke orang tua dengan pelipis putih, dan berkata dengan ringan, luka Anda akan segera sembuh setelah bedak dioleskan. Saya minta maaf lagi atas apa yang baru saja saya menyakiti Anda, dan saya bersedia memberi kompensasi kepada Anda, tetapi saya masih memohon Anda untuk mengampuni nyawanya. Selama Anda berjanji kepada saya dapat memberi Anda tambahan 1 miliar sebagai kompensasi. Miliaran. Ketika suara Lin Yu jatuh, semua orang di seluruh aula terkejut. Seseorang bersedia menghabiskan 1 miliar untuk menyelamatkan hidup. Dan ada kehidupan yang tidak ada hubungannya dengan dia. Semua yang hadir tahu bahwa perselisihan 100 orang mewakili tantangan dari Zhang Yiting dan sepupu Zhang Yi, dan mereka tidak ada hubungannya dengan Lin Yu. Dan dari konflik antara Lin Yu dan sepupu Zhang Yi barusan, dapat dilihat bahwa mereka tidak berurusan satu sama lain, tetapi pada saat ini Lin Yu benar-benar membantu saudara-saudara menyelamatkan 100 orang ini. Masuk akal bahwa seharusnya saudara keluarga Zhang yang berdiri untuk menyelamatkan 100 orang tanpa ragu saat ini. Bahkan Bai Rentu sendiri tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika mendengarnya. Seseorang rela menghabiskan 1 miliar untuk menyelamatkan hidupnya. Itu terlalu tinggi untuknya. Bai Rentu menghabiskan sedikit kekuatan terakhirnya, dan menatap sisi Lin Yu dengan susah payah. Ketika dia melihat wajah Lin Yu yang halus dan acuh tak acuh, sedikit kejutan melintas di matanya. Dialah yang ingin menyelamatkannya. Pembunuh. Dia baru saja menyetujui Zhang bersaudara. Setelah tantangan hari ini berhasil, dia akan menyelesaikan Lin Yu untuk Zhang bersaudara secepat mungkin. Bai Rentu bingung saat ini, dan kesannya, dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya, bukan? Mengapa dia harus menyelamatkan dirinya sendiri? Orang tua kuil Bai dan murid-muridnya merasa sangat bingung. Mereka semua terkejut dengan jumlah uang yang disediakan Lin Yu. 1 miliar yuan cukup untuk membeli perusahaan kecil yang terkenal besar. Orang tua dengan pelipis putih mengambil pergelangan tangan yang terluka dan berjalan maju 2 langkah dengan cepat, mengerutkan kening dan berkata kepada Lin Yu, apa hubunganmu dengan Bai Rentu? Tidak apa-apa. Lin Yu memegangi tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum dengan tenang, ini pertama kalinya kami melihatmu. Sampai jumpa untuk pertama kalinya. Orang tua kuil Bai bahkan lebih bingung ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, mengapa kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk menyelamatkannya saat pertama kali aku melihatmu? Karena aku mengaguminya. Lin Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memandangi kuil putih tua itu dengan ringan. Dia mengatakan yang sebenarnya, dia sangat mengagumi guru 100 orang, kebanggaan nasional dan integritasnya. Hanya karena penghargaan, kamu akan menghabiskan 1 miliar untuk menyelamatkan hidupnya. Orang tua kuil Bai memandang Lin Yu dengan wajah bingung, merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Tidak buruk. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh,
lalu mengingatkan, kamu boleh mengoleskan obatnya dulu, dan akan segera efektif. Saya seorang dokter, dan ini adalah obat sakit emas yang saya kembangkan sendiri. Pria dengan alis tebal menatap Lin Yu dengan curiga, lalu mengeluarkan pisau pendek, memotong pisau di tangannya, dan kemudian menaburkan sedikit bedak yang dilemparkan Lin Yu ke lukanya. Ketika dia melihat lukanya, itu sangat cepat. Setelah sembuh, wajahnya tiba-tiba terkejut, dan dia buru-buru berkata kepada guru, "Guru, obat ini benar-benar manjur." Orang tua di kuil putih mengangguk dan memintanya untuk membantu mengoleskan obat, dan segera darah dari orang tua di kuil putih berhenti. Bagaimana kalau aku tidak berbohong padamu? Lin Yu tersenyum padanya, akulah yang selalu berbicara untuk kata-kata. Selama kamu menganggukkan kepala dan mengampuni nyawanya, 1 miliar, saya akan membayar kamu banyak uang. Omong kosong, bahkan jika kami berjanji, kamu masih muda, bisakah kamu menghasilkan 1 miliar? Pria dengan alis tebal itu melirik Lin Yu dengan penuh pertanyaan dan mendengus dingin. Melihat penampilan Lin Yu, ia baru berusia 20-an. Sungguh sebuah fantasi bisa menghabiskan 1 miliar untuk menyelamatkan orang di usia 20-an. Ketika semua orang diingatkan oleh pria dengan alis tebal, mereka semua menyadari ini. Ya, Lin Yu ini terlihat sangat muda, bisakah dia benar-benar mengeluarkan 1 miliar? Meskipun dia sebelumnya telah memasang taruhan 100 juta, tetapi 1 miliar sama sekali bukanlah konsep, dan 1 miliar ini diberikan kepada orang lain secara gratis. Tiup, angin tidak takut mengedipkan lidah, berpura-pura bahwa serigala ekor besar, selamatkan bersamanya. Zhang Yitang melihat Lin Yu melangkah menjadi begitu memaksa, giginya digelitik oleh kebencian. Menurutnya, Lin Yu tidak akan pernah bisa menghabiskan 1 miliar. Zhang Yiting memandang Lin Yu dengan ekspresi suram, tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu apa yang Lin Yu lakukan. Anda tahu, Lin Yu menggunakan 1 miliar untuk menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Itu hanya orang bodoh. Dan dia juga ingin tahu dari mana Lin Yu mendapatkan miliaran ini. Menghadapi mata bertanya semua orang, Lin Yu tersenyum, dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, jangan katakan 1 miliar, atau 10 miliar, saya bisa mengeluarkannya. Begitu dia mengatakan ini, ada keributan lagi di seluruh aula, tapi itu semua adalah tawa yang tidak bermoral. Mereka melihat bahwa Lin Yu sedang membual di sini, orang ini, dalam sekejap mata, berubah dari 1 miliar menjadi 10 miliar. Apa konsep 10 miliar? Jangan katakan bahwa Anda telah keluar dengan 10 miliar, manfaatkan saja dari 10 miliar orang, dan pilih salah satu secara acak. Di ibu kota, Anda pasti orang dengan wajah yang baik. Sangat sedikit yang berani mengatakan bahwa aset mereka melebihi 10 miliar, jadi mereka tentu tidak percaya Lin Yu dapat mengeluarkan 10 miliar. Lin Yu masih sangat tenang, dan tersenyum. Sejujurnya, apakah itu 1 miliar atau 10 miliar, sangat sulit bagi saya untuk mengeluarkannya 2 jam yang lalu, tetapi secara kebetulan, baru saja, pemilik taman bawah tanah ini memberi saya 1 atau 20 miliar secara gratis, jadi saya sangat kaya sekarang. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.